Halo semuanya, kalau kita ngomongin Idul Fitri, pasti yang kebayang itu kemeriahan, makanan enak, baju baru, kumpul-kumpul. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, apa sebenarnya makna di balik semua itu? Karena ternyata di baliknya itu ada sebuah perjalanan yang jauh lebih dalam tentang pembaruan diri kita dan hubungan kita dengan sesama. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng makna sejatinya. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Di luar semua kemeriahan yang kita lihat dan rasakan, apa sih esensi sejati yang sebenarnya ingin kita capai di hari Idul Fitri? Inilah inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, untuk bisa ngertiin sesuatu sampai ke akarnya, kita harus mulai dari dasarnya banget. Nah, dalam kasus ini, kita akan mulai dari namanya sendiri, Idul Fitri. Percaya atau enggak, di dalam dua kata ini aja udah terkandung seluruh filosofinya. Idul Fitri. Secara harfiah, artinya adalah kembali kepada kesucian. Coba deh kita resapi bareng-bareng. Ini bukan cuma sekedar nama hari raya loh, tapi ini adalah sebuah janji, sebuah kesempatan untuk kita semua kembali ke kondisi fitrah kita yang murni. Inilah fondasi dari semua konsep pembersihan spiritualnya. Bayangin aja, ini tuh kayak tombol reset raksasa buat jiwa kita. Setelah sebulan penuh kita melatih diri lewat puasa, membersihkan harta kita lewat zakat, dan yang paling penting, membuka hati kita untuk saling memaafkan, kita dikasih hadiah buat mulai lagi dari awal. Dengan lembaran yang benar-benar bersih, suci seperti bayi yang baru aja lahir ke dunia. Nah, setelah kita bersih-bersih dari masa lalu, kita sampai ke perayaan di hari H-nya. Tapi ini bukan perayaan biasa. Idul Fitri itu pada dasarnya adalah sebuah selebrasi atas sebuah kemenangan. Dan ini kemenangan yang paling sulit, yaitu kemenangan atas diri kita sendiri. Kemenangan yang kita rayakan ini bukan kemenangan atas orang lain, tapi kemenangan atas ego kita sendiri. Ini adalah perayaan karena kita berhasil mengendalikan bukan cuma lapar dan haus ya, tapi sesuatu yang jauh lebih berat, gejolak emosi negatif. Kayak amarah, iri hati, keserakahan, semua itu kita tahan selama bulan Ramadan. Proses ini bisa kita lihat kayak 3 langkah transformasi gitu. Ramadan itu arenanya. Langkah pertama, kita menahan hawa nafsu, berjuang melawan semua keinginan dasar. Langkah kedua, kita membersihkan diri lewat ibadah dan introspeksi. Nah, puncaknya, di hari Idul Fitri, kita akhirnya meraih kemenangan batin itu. Tapi buat apa kemenangan batin ini kalau cuma kita simpan buat diri sendiri kan? Nah, disinilah makna Idul Fitri jadi makin lengkap. Ketika transformasi di dalam diri kita ini memancar keluar, menyentuh, dan bahkan memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Disinilah tradisi yang kita kenal banget, silaturahim jadi pemeran utamanya. Momen Idul Fitri ini jadi kayak jembatan buat menyambung lagi tali persaudaraan yang mungkin tadinya agak renggang, atau bahkan mungkin sempat putus. Dan alat utamanya ini keren banget. Tradisi indah yang kita kenal sebagai halal bihalal atau saling memaafkan.